Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Rurin, dalam mata pelajaran Fisika. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Pertemuan sebelumnya kita sudah perkenalan dan sudah memaparkan materi apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Selama 1 semester ke depan kita akan belajar 5 bab mata pelajaran fisika ya. Nah, hari ini kita akan belajar mulai bab pertama, yaitu pada subbab ruang lingkup fisika. Silakan kalian simak penjelasan berikut ini. Jadi, waktu di SMP, kalian kan sudah belajar mata pelajaran IPA terpadu. Nah, IPA terpadu itu dibagi menjadi beberapa cabang, yaitu fisika, kimia, dan biologi. Saat ini kita sedang belajar tentang fisika. Nah, fisika itu apa sih? Jadi, fisika berasal dari bahasa Yunani yaitu fisikos yang berarti alam. Jadi, fisika itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sifat dan gejala benda-benda yang ada di alam, khususnya pada benda mati. Kalau biologi lebih ke benda yang hidup, tapi kalau fisika lebih ke benda yang mati. Jadi, fisika merupakan ilmu yang sangat luas pembahasannya. Tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari, baik pada benda hidup atau makhluk hidup, makhluk tak hidup, gejala alam, dan teknologi sangat erat kaitannya dengan fisika. Hal ini membuktikan bahwa ruang lingkup fisika itu sangatlah luas. Berikut penjelasan tentang ruang lingkup fisika. Jadi, ruang lingkup fisika itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, ruang lingkup antara aktivitas makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Yang kedua, ruang lingkup antara kondisi fisik makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Sekarang kita bahas ruang lingkup antara aktivitas makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Apa sih yang dipelajari di ruang lingkup ini? Di ruang lingkup ini, Anda akan mempelajari hubungan antara besaran-besaran dan kejadian yang terjadi. Contohnya, jika pada makhluk hidup, yaitu perpindahan posisi seseorang saat melakukan perjalanan, sedangkan perpindahan fisika pada makhluk tak hidup seperti menentukan kecepatan bola pada gerak parabola saat ketinggian maksimum. Ruang lingkup antara kondisi fisik makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Apa yang dipelajari di ruang lingkup ini? Ruang lingkup ini mempelajari kondisi fisik pada makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Contohnya, jika pada makhluk hidup yaitu perlombaan tarik tambang, sedangkan pada makhluk tak hidup yaitu peristiwa meletusnya ban sepeda karena terpapar sinar matahari, dan masih banyak contoh yang lainnya. Dalam mempelajari ruang lingkup fisika, kalian diajak untuk mempelajari penerapan fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja. Penerapan fisika. Beberapa jenis peralatan yang berhubungan dengan fisik seperti neraca, jangka sorong, mikrometer skrup, dan alat lainnya akan membantu kalian dalam memahami fisika. Kalian juga dapat memahami penerapan fisika dengan mempelajari hakikat fisika, ciri-ciri fisika, cabang fisika, dan manfaat fisika. Materi ini nanti akan saya kirimkan melalui grup dan Google Classroom. Metode ilmiah. Metode ilmiah adalah langkah kerja yang dilakukan para peneliti dalam menjawab masalah.
Ada beberapa langkah metode ilmiah. Yang pertama, identifikasi masalah dan studi pendahuluan. Identifikasi masalah dilakukan dengan mencari atau memilih masalah yang akan diteliti. Masalah dapat diwujudkan melalui tindakan sengaja maupun tindakan tidak disengaja. Permasalahan ilmiah juga dapat ditemukan dengan pengamatan di lapangan. Tahapan yang kedua atau langkah yang kedua adalah perumusan masalah. Perumusan masalah bertujuan memperjelas batasan masalah yang akan diselesaikan. Nah, penulisan perumusan masalah dalam bentuk kalimat tanya. Lalu, tahapan yang ketiga adalah pengumpulan informasi. Bertujuan memperoleh pengetahuan dan informasi baik berupa teori, konsep, maupun hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Tahapan yang keempat, pengajuan hipotesis. Apa hipotesis? Hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan. Hipotesis bersifat teoritis sehingga harus diuji kebenarannya. Langkah yang kelima, melakukan eksperimen. Hipotesis yang diajukan harus diuji kebenarannya dengan melakukan eksperimen. Sebelum melakukan eksperimen, alat dan bahan yang digunakan tentunya ditentukan terlebih dahulu. Dalam menentukan eksperimen, perlu menentukan variabel. Variabel terbagi menjadi 3, yaitu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Variabel bebas yaitu variabel yang nilainya dapat diubah-ubah sesuai keinginan praktikan. Sedangkan variabel terikat nilainya bergantung pada nilai variabel bebas. Dan variabel kontrol adalah variabel yang nilainya dijaga konstan agar tidak memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Tahapan yang selanjutnya adalah analisis data. Data diperoleh dari eksperimen atau diperoleh dari hasil eksperimen. Data tersebut terbagi menjadi 2 jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak disajikan dalam bentuk angka tetapi dalam bentuk deskripsi. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka. Data kuantitatif harus diolah dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram sehingga mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah pengambilan kesimpulan. Pengambilan kesimpulan harus mengacu pada hasil eksperimen. Terdapat kemungkinan dalam pengambilan kesimpulan, yaitu kemungkinan hipotesis diterima dan kemungkinan hipotesis ditolak. Saat kita melakukan penelitian atau eksperimen, apalagi kalau kita melakukan eksperimen di dalam laboratorium, kita harus mengutamakan keselamatan kerja. Nah, kita akan belajar tentang keselamatan kerja. Apa tujuan keselamatan kerja? Melindungi praktikan saat melakukan praktikum. Menjamin keselamatan bagi setiap orang yang berada dalam laboratorium. Menjamin bahan-bahan dan peralatan praktikum supaya
terjaga, terawat, dan aman. Mencegah dan mengurangi kecelakaan di laboratorium, memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagai langkah awal untuk penanggulangan. Apa yang kita lakukan untuk menjaga keselamatan di laboratorium? Yang pertama, kita harus bersikap hati-hati. Yang kedua, perlakukan secara khusus alat-alat yang berhubungan dengan gelas, kaca, atau listrik. Yang ketiga, berhati-hati dalam menggunakan bahan kimia. Keempat, berhati-hati menggunakan peralatan yang bersumber listrik langsung dari PLN. Yang kelima, jika percobaan menggunakan api atau pembakar spiritus, segera matikan api jika percobaan selesai. Ada lagi tambahan, yaitu kalau di laboratorium biasanya kita harus menggunakan jas laboratorium atau jas lab. Nah, kalau sudah selesai, kita harus merapikan peralatan dan dikembalikan di tempat yang semestinya. Berikut adalah simbol-simbol keselamatan kerja. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar tentang ruang lingkup fisika. Semoga yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Jika yang ada ditanyakan, silakan kalian tanyakan langsung kepada saya. Bisa melalui WA, Google Classroom, atau bisa kalian komen di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.